terus kowe mikir sik. Bahaya ya. Berarti aku dadi pangeran mbok pikir sik kecuali kowe tak kei swarga kan tak takoki pangeran ngono piye. Itu ibarat Pak Guru tak jawab 2 asal kamu kasih hadiah. Ya, nah ndak tak katakan 3 itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun neraka. Karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum, yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing setengahnya ya cung yo pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model pengalim ya maksudnya. Ya tadi model itu. Makanya kena niru aku ya terus alim gitu. Bebo tenan ra ngerti pokoke ngono, pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca ihya seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu kayak buli-bulian mbek wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran. "Cung, silahkan Bu swarga takokin, di surga bisa sholat Gusti saya." Iso ya. Oke kalau gitu. Karena gak iso mbayangno, nek mati dadi kawula kok ora sujud tuh gak iso mbayangno wali-wali. Nek kowe kan gak kelon ora iso mbayangno. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali wek. Ambek wong ngene-ngene iki beda banget tapi beda biasa. Dadi uteke wali ku wis aneh. Dadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan, karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan ning swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah, saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Kalau swarga kok mau kelon terus mangan terus apa-apaan ini. Jadi masih apa ya? Makanya dia aneh masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundang ora takok sing duwe terus golek widadari kelon mangan kelon mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah ora paham mergo iki sing duwe sapa wis pokoke ngono. Ya tapi ya lumayan lah sementing ning swarga. Tapi insya Allah yang jenis ini tidak ketemu saya juga gak ingin ketemu sih. Isen lah cara kalau tadi kan. Cara muruah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan apa masih apa? Di surga. Nah, itu yang disebut fa'ama apa yang ashabul yamin tu fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dilimam itu pokoknya pakanan semua wa ma'im masku bafagiatin katsira la maqtuati wala makan-makan bermakan jima inna ansa'na gunna insya'a faj'alna gunna busun. Tapi kalau orang muqarrabin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin fa'ama in kana minal muqarrabin faruhu. Dan karena semua kenikmatnya itu roh. Roh itu malah enaroat wala uduna samiat wala khotor ala qalbi basar. Dia nikmati di surga karena al-muqarrab, dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya, padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi nggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok mau dokelon dobes. Makanya kayaknya saya ada ketemu sampean ini karena itu tadi itu. Jadi karena itu tadi orientasinya beda lah. Orientasinya. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak wis sembrono. Artinya sampean sepenting tak latih iman itu nganggo kalimat thayyibah. Iman itu kalimat thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Nah, itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubastu wa biha nubsa. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya 1 ditambah 1 2 itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati.
Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'ats insya Allahu minal aminin. Orang kok sidik-sidik kalimat tuh amin swarga jaluk amu mbahmu. Swarga ya jaluk kadang-kadang ae. Kalau istighfar ya jarang jaluk swarga. Ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau. Gak apa-apa lah amatir lah nak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladzina aman. Engko nak wali tenan maknane waliyun kasihane pangeran. Nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane ku paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Iku ngambil gaji si BRI anggerono wayahe BRI BNI ra angger ben setor ning BRI Al-hajjul mabrur lahu jazaa'un illal. Kula nggih mun kaji ta ora tau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan ya sakake men. Kula beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kula mergo do mangkel menawa. Mergo kula anggere ngelepas wong kaji ngeten. Kula juga termasuk wong jujur. Jujur banget kula nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean nak ilmu jujur kula. Padahal wong mlebu swarga lewat amal, mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup kok cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal nggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngelepas orang haji terbilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang nggak haji atau nggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ora kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing haji nggih swarga. Kok alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, haji ku fadilah ngene-ngene, ne multazam, masyaallah. Nek Hajar Aswad muni manu, masyaallah mergo disangoni sing order. Tapi dekne gak mikir ning nguri wong do nangis perkara nih ditegir gak kelar kaji. Gawe ngenese wong fakir dosa dul-dul paham. Iku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Namun balik oleh, nah ulama enggak boleh. Balik ulama kan kelasnya beda, no? Balik sing alim maksudnya. Sing alim menawa ya kembar lah mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji tapi gak kelar haji. Kok buat dalili fadilai haji, fadilai multazam. Yo nangis malah ngenes. Mulai kula dirajan deh. Ya ibu-ibu sing rumah anake sabar senajan anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing rumah bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar. Nah sabar tanpa rewel belum teruji kata saya. Jadi syaratnya bojo sabar kudu apa? Rewel. Syarat yang tidak sabar sing lanang kudu fakir menika kayak itu. Itu. Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Sing rumah yatim kahateni fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat, ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampai surga. Semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, Masya Allah. Mulai, bolak-balik ku ngoten niku. Kula kadang bagian donga. Batin ku wong kok ngene, nanti kayak duwe ben mulai batin ku malah rame itu. Saking mangkelku. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik daerah Kurawani kan. Bahaya wilayah Gus Bah akhirnya wilayah angker.
Akhirnya nak nglepas wong kaji ge dongakno hajine mabrur, sing mboten kaji ge mugi-mugi ibadah ditampa srawani ngomong liyane. Tak semprit men agak ngono. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil, saya dan yang rumah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas. Kok gue aku kan beda. Tapi kalau nunggu cek eling nasihati konco kulo kurang ajar tenan. Kulo cek eling terus. Gus nak soleh aja nemen-nemen. Engko swargamu apa bangun? Gak enak sungkan ter. Eling terus. Wes aku soleh biasa wae. Engko tetep power aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang, jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Kowe tangan-tangan ya sungkan. Yo ora iso lho kan ngeloni bojomu ning ngarepku ya sungkan kan. Oh terus kowe guwadeng widadari ngalor gitu lho. Nak rawor aku kan santai. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah ya rapati saleh alasan iku tok. Bahaya Gus. Bahaya kejar kader. Lah anak kesolehan Gus malah war nabi tambah sungkan meneh. Kurang ajar nasihat kok ngono. Tak gojol tapi nak pas-pasan terus kurang sithik neraka. Serau usah mikir ngono Gus pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget bebo ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek eling, cek urip kancaku. Tak takoki jan, ketoke gaya ngene cek. Ya ora untuk fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak lho Mustafa swarga kok. Kan gak bebas ya. Ngono kan rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan ya. Apa overacting andene kepinginnya kan terus mandi di laut mblodor kan. Jebule orang gurune kan suka. Gak sawar kan ya. Gak sawar cuma sesekali sowan. Rong minggu pisan sowan ngono. Sedilo wae bariku mulai. Saya ulang lagi ya, latela iman secara benar karena agama ini likaumi yakilun. Dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apaan. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari wis karuan. Nah Allah itu pangeran. Nah, mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadzalamu biha. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Lalu apa hubungannya lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu? Aneh enggak? Aneh. Makanya artinya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Saat terus ya autakuna laka jannatu min akhil wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira au yakuna laka baitum min zukhrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan negir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek mati nikmati wae.
Gusti kula wangsul teng jenengan, zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengki setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya nggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja, yang ngelola roh ya nggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti, jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling ya nangis, bojomu ya sembe nangis sak kadare ya sudah selesai. Nah kowe tangisan Cina nak disiksa mungkar nakir, tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus kumplot. Wah kan keren loh. Mlebu swarga diame napa? Lah sing jenis iki mbok tahlili ya kena ora ya kena aman. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apik. Anak pitung dina tradisi Buddha, ya pitung dinane tradisi Buddha, kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafatno kalimat. Cuma ra seneng dinane 7, ya gawe 8. Misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe 1, sementing ora anti kalimat thayyibah, mau anti modele. Ya tidak apa-apa, gue kudu cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran, nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi, biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya kecil-kecilan ya biasa, nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering kecil-kecilan. Pas atas nama orang alim ya kecil-kecilan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering kecil-kecilkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim, ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus, tapi selalu ada pantangan, misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya, itu kan pantangan-pantangan secara etika, no? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau kecil-kecil kan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sampai tak beda, andai kan kamu jadi kiai, kira rasa jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan? Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mus jawab, milih nanti di warna apa dipisah? Dipisah. Nah, kehen dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus. Mergo ora ono sing didik sing tua. Nah di warna kadang sing cilik, sing tua kan soalnya rabi men bakas rabi. Sing cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tua melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jadi istihad sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di sof akhir. Yang sof awal wali karena sering sof awal. Yang sof akhir ya ada yang jadi wali. Yang sof awal nggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di sof akhir? Jawabnya, saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi kok jadi niru ya. Gimana cerita ya? Cek pede nih. Kok ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males, tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu, dia jadi wali. Nah, aku kan mergo males pancen. Atau mau rohimame itu. Iku sing mari wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yang tak ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yang tak ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa.